Okay, good morning, students. Today we will talk about giving suggestions. As we know that giving suggestions comes from word give, memberi, and suggestions means saran. Berarti materi kita hari ini adalah ungkapan tentang memberikan saran. Tapi sebenarnya bukan cuma itu, karena di materi ini kita akan membahas tentang bagaimana bukan cuma memberi saran, tetapi juga minta saran kepada orang lain serta memberikan respon atas saran yang diberikan oleh orang lain. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang how to give suggestions, kita lihat dulu kompetensi dasar yang ingin dicapai di materi ini. Di sini ada dua kompetensi dasar. There are two basic competencies. Yang pertama KD31, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyarankan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan penjelasan, serta meresponnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi KD31 ini lebih mengarah ke pengetahuan bagaimana kita menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari ungkapan memberikan saran itu sendiri. Kemudian di KD yang kedua, KD41, yaitu menyusun teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyarankan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan penjelasan dan meresponnya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Jadi KD41 ini dia lebih ke keterampilan bagaimana kita bisa menyusun teks dengan menggunakan ungkapan menyarankan. Okay, let's see this sentence. Hello, I'm Memria. I suggest you to join the English class on time. Let's see the red one. Coba kita lihat the red sentence. Kalimat yang berwarna merah. I suggest you to join the English class on time. Jadi di kalimat ini mengandung unsur memberikan saran. Dia mengatakan bahwa I suggest, saya menyarankan Anda untuk join, bergabung di kelas bahasa Inggris dengan tepat waktu. Okay, let's see the definition first. Di sini dikatakan bahwa suggestion is something we recommend to others. Saran adalah sesuatu yang kita rekomendasikan kepada orang lain. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa it is an idea or plan put forward for consideration. Adalah sebuah ide atau rencana yang diberikan dengan mempertimbangkan beberapa hal-hal tertentu atau dilakukan secara sadar. Kemudian yang ketiga, the action of suggesting something. Jadi dikatakan bahwa saran adalah tindakan dalam memberikan suatu saran ya kepada orang lain. Jadi saya kira semuanya betul bahwa saran itu adalah sesuatu tindakan atau sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan mempertimbangkan beberapa hal. Okay, let's move to asking for suggestion. Jadi asking for suggestion di sini adalah cara untuk kita meminta saran. Jadi ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan dalam meminta saran. Seperti yang pertama, what should I do? What should I do? Ini berarti apa yang seharusnya saya lakukan. Kemudian, do you have any ideas? Do you have any ideas? Apakah kamu punya ide? Itu bisa kita gunakan. Kemudian yang ketiga, do you have any suggestions for me? Do you have any suggestions for me? Apakah kamu punya beberapa saran untukku? Kemudian, can you tell me what should I do? Can you tell me what should I do? Itu berarti bisakah kamu memberitahu saya apa yang seharusnya saya lakukan?
Kemudian, do you have any advice for me? Do you have any advice for me? Apakah kamu punya nasihat untuk saya? Advice di sini berarti nasihat ya. Kemudian, will you give me some suggestion, please? Will you give me some suggestion, please? Akankah kamu memberikan saya beberapa saran? Please di sini bisa berarti tolong, bisa juga kita tidak artikan, tapi ini fungsinya untuk mempersopan ketika kita melakukan suatu permintaan ya. Oke, next. Any idea? Any idea? Ini berarti ada ide. Berikutnya, can you give me some advice about? Can you give me some advice about? Bla bla bla. Bisakah kamu memberikan saya beberapa nasihat tentang titik-titik? Jadi titik-titiknya bisa diisi sesuai dengan kondisinya. Semisal, bisakah kamu memberikan saya nasihat tentang sekolahku atau pendidikanku? Can you give me some advice about my study? Seperti itu. Next, what do you recommend? What do you recommend? Bla bla bla. Apa yang kamu rekomendasikan atau sarankan? Bisa diisi juga seperti tadi. Misalnya, what do you recommend to or about my study? What do you recommend? Oke, itu tadi beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan di dalam meminta saran. Oke, let's move to how to give suggestions. Giving suggestion, seperti yang saya katakan di awal bahwa ini berarti memberikan saran. Sometimes when people or a person ask suggestion, kita akan menjawab dengan memberikan saran. Ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan seperti you should bla bla bla. You should bla bla bla. Jadi kita sambung titik-titiknya dengan saran yang ingin kita berikan. Semisal you should come on time. Kamu sebaiknya datang tepat waktu. Berarti you should di sini artinya adalah kamu sebaiknya atau seharusnya. Kemudian yang kedua, you need to bla bla bla. You need to. You need to. Ini kamu sebaiknya atau kamu perlu apa? Kamu perlu datang tepat waktu. You need to come on time. You need to come on time. Berikutnya, you had better bla bla bla. You had better ini artinya kamu lebih baik. Jadi kalau saya lanjut dengan you had better come on time, kamu lebih baik datang tepat waktu. Berikutnya, you ought to. You ought to. Ought to di sini fungsinya sama dengan should, yaitu sebaiknya atau seharusnya. Kamu sebaiknya semisal you ought to come on time. Kamu sebaiknya datang tepat waktu. Berikutnya, I think you should bla bla bla. I think you should bla bla bla. Saya pikir kamu sebaiknya disambung dengan kondisinya ya. I think you should come on time. Saya pikir kamu sebaiknya datang tepat waktu. I advise you to. I advise you to. Saya menasehati. Jadi saya seperti yang saya katakan tadi, advice bisa berarti nasihat atau advice menasehati. I advise you to. Saya menasehati kamu untuk bla bla bla. Next, I suggest you to. I suggest you to. Suggest di sini tadi berarti saran atau menyarankan. Saya menyarankan kamu untuk bla bla bla. Lanjut, I suggest that you. I suggest that you. Jadi sama dengan I suggest you to. Saya menyarankan kamu. Tapi ketika kita pakai that, kita tidak menggunakan lagi to di belakang subject. Jadi kalimatnya akan seperti ini. I suggest that you come on time. Saya menyarankan kamu untuk datang tepat waktu. Berikutnya, I recommend you to. I recommend you to. Saya merekomendasikan kamu untuk bla bla bla.
Maybe you should bla bla bla. Maybe you should bla bla bla. Jadi kata di sini ditambahkan kata maybe yang berarti mungkin. Jadi ini seringkali mungkin kita gunakan ya. Kita menggunakan kata maybe ketika kita juga tidak begitu yakin dengan saran yang kita berikan. Oke, maybe you should come on time. Mungkin kamu seharusnya datang. Oke, tambahan dalam ungkapan memberikan saran ada beberapa ungkapan juga yang biasa sering kali kita gunakan, yang paling sering kita gunakan yaitu how about. How about. How about, polanya setelah how about kita di kalimat ini disusul dengan subject. Kemudian ditambahkan simple verb form. Simple verb form ini berarti kata kerja bentuk pertama. Ya, murni. Kata kerja murni. Oke, let's see the example. How about. Next, kita juga bisa menggunakan what. Kita juga bisa menggunakan. Sekarang kita pindah bagaimana cara merespon. Jadi respon suggestion itu ada dua. Kita bisa dengan menerima atau bahkan menolak. Oke, kita lihat yang pertama dulu, accepting suggestion. Accepting suggestion, menerima saran. Paling sering kita gunakan ketika kita menerima saran dari orang lain adalah mengucapkan terima kasih. Yang pertama di sini, thanks, I'll do it. Thanks, I'll do it. Terima kasih, saya akan melakukannya. Kemudian bisa juga dengan it sounds good. It sounds good. Itu kedengarannya menarik, itu kedengarannya baik, atau itu kedengarannya bagus. It sounds good. Bisa juga dengan that sounds like a good idea. That sounds like a good idea. Itu kedengarannya ide yang baik. Next, thanks. It's a good suggestion. Thanks, it's a good suggestion. Terima kasih, itu adalah saran yang baik. Berikutnya, I think you're right. Saya pikir kamu benar. Oke, I think you're right. Next, why didn't I think of that? Why didn't I think of that? Kenapa saya tidak memikirkan itu? Sometimes ketika kita ingin melakukan sesuatu, nanti kita berpikiran ketika orang lain baru menyarankan kita, ya. Nah, itu bisa diungkapkan dengan why didn't I think of that? Kenapa saya tidak memikirkan itu? Oke. Next, kita pindah ke refusing. Jadi tidak selamanya ketika orang memberikan kita saran, kita serta-merta menerima saran tersebut. Karena kadang-kadang kita tidak menerima atau refuse, menolak saran yang diberikan orang lain. Yang pertama kita bisa mengatakan no, I'd rather not. No, I'd rather not. Tidak, saya lebih memilih untuk tidak melakukannya. Oke? Yang kedua, I don't think so. I don't think so. Saya tidak berpikir demikian. Oke? Next, yang ketiga, I don't feel like it. I don't feel like it. Saya rasa saya tidak menyukainya. Oke, berikutnya. No, I don't think it's a good idea. No, I don't think it's a good idea. Tidak, saya tidak berpikir itu adalah ide yang bagus. Kemudian, what a bad idea. What a bad idea. Itu ide yang buruk. Jadi sometimes kalau kita menolak saran dari orang, kita langsung ke poin bahwa kita tidak menyukai idenya. Kita bisa mengatakan, what a bad idea. Oke. Let's see the example of a dialogue. Kita lihat contoh dialog yang menggunakan ungkapan saran. Oke, coba kita lihat dialog yang pertama. Dijawab lagi oleh Trisna. Why don't you make a new one?
Why don't you make a new one? Disarankan oleh Trisna, kenapa kamu tidak buat yang baru saja? Why don't you? Dia menggunakan kata why don't you make a new one? Dijawab, that's a good idea, but I don't know the procedure of if you want to apply a new card. Jadi dijawab di sini dengan respondingnya accepting. Dia menerima ide dari temannya, tapi dia tidak mengetahui cara untuk membuat kartu. Diberikan lagi saran oleh Trisna, I suggest you to call Mrs. Dharma. I think she can help you. Dia menyarankan untuk menghubungi Ibu Dharma karena dia berpikir bahwa dia bisa menolong temannya ini. Kemudian di-accept lagi oleh temannya, that sounds a good idea. Thanks, I'll try to do it. Oke, jadi seperti itu. Jika ada yang bertanya, boleh ditanyakan di kolom komentar atau di Google Classroom-nya masing-masing. Presentasi kali ini saya akhiri dengan menampilkan satu quote yang sangat menarik tentang nasihat dari Marcus Tullius Cicero yang mengatakan bahwa nobody can give you wiser advice than yourself. Jadi sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kamu nasihat yang paling bijaksana kecuali dirimu sendiri. Oke, thanks for watching. And see you next time.